Shalom bagi kita semuanya. Kita sama-sama akan memulai ibadah kita untuk kelas tunas remaja dan kelas pelajar. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan seperti mentari yang bersinar. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur pada saat hari ini Engkau memberi kesempatan buat kami untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan buat kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Dalam kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami. Nah, doa dan seruan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berkirang bagi Tuhan Allah kita. Kita sama-sama pujikan Tuhanlah kekuatan dan masmur. Percaya
memuliakan nama Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita pujikan hanya ke Tuhan di hidup. Jadi kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau baik bagi kami. Semua pujian dan penyembahan kami percaya itu menyukakan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, biar kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, dalam masa muda dan masa depan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semua luar biasa, amin. Hari ini kita kembali bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan adik-adik, tunas remaja dan pelajar pada hari ini, sehingga kita bisa bersama-sama untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, amin. Kita mau buka Alkitab kita baca Alkitab kita dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Kita sudah baca adik-adik, tadi firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa oleh karena engkau berharga di mataku dan aku mengasihi engkau. Di situ firman Tuhan mengatakan aku itu berarti Tuhan Yesus. Jadi firman Tuhan pada hari ini mau berbicara tentang betapa adik-adik itu sangat istimewa, sangat berharga di mata Tuhan. Kita tahu kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan, kita sangat spesial di mata Tuhan. Bahkan kehidupan kita itu Tuhan sangat mempertanggungjawabkannya, amin. Adik-adik, kakak dan kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang berharga, adalah orang-orang yang spesial, adalah orang-orang yang istimewa di mata Tuhan. Jadi ketika kita berharga di mata Tuhan Yesus, kita tidak perlu ada alasan untuk menolak akan kepribadian kita. Kita tidak ada alasan untuk menolak akan kehidupan kita. Jadi karena firman Tuhan tadi sudah jelas mengatakan bahwa
kakak dan adik-adik sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena Yesus mengasihi kita, kita berharga di mata Tuhan. Jadi kita tidak boleh ada kata yang namanya untuk menolak diri kita, untuk menolak kehidupan kita. Karena kamu berharga di mata Tuhan, jangan sekali-sekali kamu memandang dirimu sendiri rendah. Walaupun ada orang lain yang menganggap dirimu rendah, walaupun ada orang lain yang menganggap engkau tidak berarti apa-apa karena kamu tidak memiliki sesuatu yang mungkin mereka bisa lihat, kemampuan. Tapi firman Tuhan mengatakan oleh karena engkau berharga di mataku. Firman Tuhan mengatakan bahwa kehidupan kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Jadi terserah orang mau berkata apa tentang kehidupan kita, terserah orang mau berkata apa tentang kepribadian kita, terserah orang mau berkata apa tentang yang ada dalam diri kita, berkata negatif tentang kehidupan kita, kita harus mampu menolaknya, kita harus mampu mengubah yang perkataan negatif itu ke dalam diri kita menjadi perkataan yang positif. Sehingga perkataan positif itu dapat menimbulkan kepercayaan diri dalam kehidupan kita. Karena orang yang tidak menganggap dirinya berharga di mata Tuhan, orang yang kecewa akan menjadi orang-orang yang kecewa. Sesudah dia menjadi orang-orang yang kecewa dan dia tidak bisa menerima yang namanya berkat dan mujizat Tuhan, dan tidak bisa melihat bagaimana karya Tuhan terjadi dalam kehidupan dirinya. Tapi orang yang berharga di mata Tuhan, dia menganggap dirinya spesial mata Tuhan. Dia menganggap dirinya itu sangat istimewa, sangat berharga kehidupannya untuk bagaimana untuk dia menjalaninya ke depannya. Orang yang menganggap dirinya berharga di mata Tuhan tidak pernah sekali-sekali memandang rendah kehidupan dia, memandang rendah kepribadian dia. Jadi adik-adik, kita mau tahu, kita mau belajar pada hari ini, mengapa kehidupan kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Kenapa kehidupan kita itu sangat istimewa di hadapan Tuhan? Yang pertama kita mau belajar, karena Allah benar-benar sangat mengasihi kita. Karena Yesus benar-benar sangat mengasihi kita. Karena Tuhan benar-benar sangat mengasihi kehidupan kita. Makanya kita sangat berharga di mata Tuhan. Seperti yang sudah kita baca dalam Yesaya pasal 43 ayat yang keempat tadi mengatakan tadi, oleh karena engkau berharga di mataku. Firman Tuhan dan perkataan Tuhan sendiri yang mengatakan kita bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Jadi sudah jelas mengapa kita menjadi orang yang berharga, mengapa kita menjadi orang yang spesial, mengapa kita menjadi orang yang istimewa. Karena Allah mengasihi kehidupan kita, karena Allah mampu memberikan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Jadi kalau Allah memberikan kasih-Nya kepada kita, Allah mengasihi kita, apa alasan kita untuk menolak kehidupan kita? Apa alasan kita untuk menolak kehidupan pribadi kita? Tidak ada kan? Sebab di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan, bukti kasih Tuhan ada di situ. Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Dia memberikan Yesus Kristus sebagai juru selamat untuk menyelamatkan kehidupan kita. Itu bukti kasih Allah. Kita yang pada dasarnya berdosa, diubahkan Tuhan. Menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Karena kita sangat berharga. Itu bukti kasih yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. Kita harus tahu, Allah sendiri memberikan dirinya Dia, memberikan kepribadiannya untuk bisa membawa kita lepas dari dosa, membawa kita ke dalam keselamatan, menerima yang namanya penyelamatan dari Tuhan Yesus. Itu bukti kasih yang ditunjukkan Tuhan Yesus. Jadi betapa istimewanya kehidupan kita, betapa sangat berharganya kepribadian kita, betapa sangat berharganya diri kita di mata Tuhan. Jadi ketika Tuhan menganggap kita orang-orang yang paling berharga, orang-orang yang paling istimewa, orang-orang yang paling spesial, jadi tidak boleh kita menganggap diri kita sendiri rendah. Amin. Karena kalau diri kita sendiri menganggap diri kita tidak bisa apa-apa, tidak mampu untuk apa-apa, walaupun banyak masalah, banyak rintangan, banyak tantangan, banyak perkataan negatif, percayalah, kita orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Ingat, orang yang berharga di mata Tuhan akan mengerti bagaimana menghargai kasih karunia. Orang yang berharga di mata Tuhan akan mengerti bagaimana dia untuk melakukan kehidupannya selanjutnya ke depannya, bagaimana yang harus dia lakukan. Amin. Alasan yang kedua, mengapa kita sangat berharga di mata Tuhan? Alasan yang kedua, di situ dikatakan, karena Allah tahu yang menjadi kerinduan hati kita. Amin. Siapa di sini yang nggak punya pergumulan? Siapa di sini yang nggak punya masalah? Siapa di sini yang nggak punya banyak pikiran? Kita semua punya masalah, kita semua punya pergumulan, kita punya banyak kerinduan. Tapi Allah tahu yang menjadi kerinduan hati kita. Itu adalah alasan kita mengapa kita sangat berharga di mata Tuhan.
Allah mampu melihat isi hati kita. Allah mampu melihat kerinduan kita pada hari ini. Allah mampu melihat yang bagaimana persoalan kita hari ini, bagaimana pergumulan yang harus kita hadapi. Allah mampu melihat bagaimana solusi yang terbaik buat kehidupan kita ketika kita sedang mendapat banyak masalah, ketika kita sedang banyak mendapat yang namanya pergumulan. Allah mampu melihat semua kehidupan kita. Allah mampu melihat isi hati kita. Coba kita baca di dalam Mazmur pasal 38 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, Mazmur pasal yang ke-38 ayat yang ke-10, firman Tuhan mengatakan, Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku dan keluhanku pun tidak tersembunyi bagimu. Amin. Itu merupakan surat tulisan Raja Daud. Bagaimana Raja Daud menggambarkan bahwa Allah mengerti setiap keluhan hatinya, bahwa Allah mengerti setiap kerinduan hatinya, bahwa Allah mampu melihat isi hati Raja Daud. Kenapa? Kalau Raja Daud aja Allah mampu melihat hatinya, kenapa kita tidak? Apa bedanya kita dengan Raja Daud? Kita adalah ciptaan yang paling berharga. Kita adalah serupa diciptakan dengan gambarnya Allah. Raja Daud dan kita adalah pribadi yang spesial, yang sangat berharga di mata Tuhan. Jadi apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi pergumulanmu, tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa. Sebab harus kita mengerti bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Kenapa kita harus sangat berharga di mata Tuhan? Alasan yang ketiga, kenapa kita menjadi ciptaan yang berharga, ciptaan yang menjadi spesial di mata Tuhan? Karena Allah menciptakan kita menurut segambar dan serupa Allah. Dalam Kejadian pasal 1 ayat ke-26, di situ dikatakan bagaimana Allah membentuk kita serupa dan segambar Allah. Jadi kehidupan kita itu sama dengan serupa dan segambar dengan kehidupan Allah. Jadi bagaimana kita harus menolak kehidupan kepribadian kita? Jadi tidak ada alasan kita bagaimana supaya kita menyerah, supaya kita tidak putus asa, jatuh, tidak ada alasan untuk itu. Tapi kita harus bangkit sebab kita adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Karena kita tahu Allah membuat semuanya baik untuk dalam kehidupan kita. Karena rancangan Allah nggak pernah rancangan kecelakaan. Kenapa rancangan Allah tidak pernah rancangan kecelakaan? Tapi rancangan Allah rancangan yang baik. Karena kita orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita diciptakan gambar dan serupa Allah. Amin. Di dalam Yeremia pasal 1 ayat yang ke-5 dikatakan, sebelum kita dibentuk di kandungan ibu kita, Allah sudah mengetahui kita. Allah sudah mengerti kita. Amin. Jadi adik-adik, hari ini firman Tuhan mengingatkan betapa sangat berharganya kita di mata Tuhan. Betapa sangat spesialnya kita di mata Tuhan. Oleh sebab itu, ingat, ketika kita berharga di mata Tuhan, ketika kita spesial di mata Tuhan, kita harus kembali mengucap syukur, kita harus kembali datang ke dalam hadirat Tuhan, kita harus kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga melalui kehidupan pribadi kita, ketika kita datang mengucap syukur kepada Tuhan, Allah mencurahkan berkat-berkatnya buat kehidupan kita pada hari ini. Amin. Jadi demikian firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Ingat, kehidupan kita sangat berharga, sangat spesial di mata Tuhan. Amin. Doa Bapa kami, 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai keselamatan. Adik-adik, kita sudah selesai daripada kelas tunas remaja dan kelas pelajar. Sampai jumpa lagi di video-video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.